Buat yang lagi cari kamera aksi atau action cam, gue punya rekomendasi kamera action yang bisa dibilang harganya terjangkau dan punya kualitas yang cukup lumayan oke. Ya nanti kalian lihat sendirilah gimana kualitasnya. Oh ya, mulai sekarang jangan lupa di subscribe dulu channel ini kalau kalian pengen nggak ketinggalan konten-konten seputar kamera. Ya, kalian tinggal aktifin tombol loncengnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Oke, ini adalah action cam dari Brica, namanya itu B-Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Oke, gue di sini sebenarnya ada dua action cam. Yang satu ini yang gue pegang dan satu lagi ini masih di belakang. Kalau dipegang dua-duanya ya ribet ya takutnya. Nanti kita lihat satu-satu aja. Yang di antara keduanya ini ternyata ada perbedaannya. Yang satu yang gue pegang ini ada ace-nya dan yang satu lagi ini ada lensa wide-nya. Jadi punya perbedaan ya keduanya. Dan untuk spesifikasi lainnya sih menurut gue ya kayaknya sih sama aja ya di antara keduanya ini. Oke, gue coba jelasin dulu beberapa fitur dan spesifikasi yang ada di kamera ini dan juga apa aja sih yang kita dapat di dalam boxnya nanti. Oke, kita mulai dari tampilan boxnya dulu ya. Ya kalau dilihat dari desain boxnya sih standar aja ya ala-ala action cam. Di bagian atasnya ini kayak display gini. Kamera aksinya ditaruh atas, terus dilindungin sama mika gitu, biar kameranya tuh kelihatan gitu. Oke, di bagian covernya di sini kalian bisa lihat beberapa spesifikasinya dan terus ada juga apa aja sih yang kita dapat di dalam boxnya. Tapi biar lebih afdol, ya kayaknya mendingan kita langsung buka aja ya. Oh ya, di bagian tutupnya sini nih, wah, ini udah ada tulisan nomor 1 penjualan action cam di Indonesia. Ternyata free remote control dan free mic eksternal. Jarang-jarang loh action cam ngasih remote control dan kabel atau mic eksternal gitu ya. Mungkin ini doang kali. Oke, kita lihat dalamnya isinya apa ya. Ini kita taruh dulu kameranya. Dan untuk isi dalam boxnya di antara keduanya ini ya tetap sama ya, nggak ada bedanya. Bukanya juga tutupnya tinggal dibuka begini aja. Nah, yang pertama ini ada waranti 1 tahun, garansi 1 tahun ya dari Brica-nya. Ini garansi resmi. Duh, orang Brica-nya tuh kayaknya pas lagi ngisi aksesorisnya dimasukinnya gini nih. Dirauk gitu ya. Ini banyak banget, bro. Oke, kita mulai satu-satu ya. Oke, yang pertama di sini ada remote control, terus ada tripod mounting, ada 3 unit pivot arm, terus ada handlebar mounting, ada quick release mountingnya juga, terus juga ada strap, terus ada mounting basicnya, terus ada kabel USB, charger unit, dan juga ini ada yang terakhir mikrofon eksternalnya. Nah, terus di sini kita juga dapat stiker dan lap microfiber. Terus tentunya buku panduan petunjuk penggunaannya ya. Biar kalian yang baru pertama kali megang mungkin ya wajib baca buku ini sih. Banyak yang penting soalnya. Dan juga ini nih, sampai tali serut pun dapet ya. Gile, keren lah. Nggak nanggung-nanggung gitu ya ngasih aksesoris. Terus juga ada open back casingnya dan juga skeleton casing. Dan sekarang gue mau coba buka dulu ya. Kita lihat kameranya tuh kayak apa sih. Oke, kalau gue lihat di bagian desainnya sih kamera ini nggak ada yang apa ya, ya biasa-biasa aja gitu, normal ya, selayaknya action cam. Terus material bahannya ini kayaknya plastik yang dilapisin sama karet. Dan sepengalaman gue kalau action cam atau kamera yang pakai karet model begini ya, ini agak licin karetnya. Nah, ini ada 2 pantangan sebenarnya. Yang pertama itu taruhnya itu jangan di tempat yang panas atau jangan sampai terkena panas ya. Jadi ditaruh di tempat yang benar-benar cocok gitu, yang pas lah. Taruh di dry box ataupun di atas kamera gitu ya. Jangan digeletakin aja gitu. Ya karena karetnya itu bisa memuai ya karena kepanasan. Jadi nantinya karetnya itu jadi lengket gitu. Nah, terus pantangan yang kedua yaitu ketika kalian memencet tombolnya itu diusahakan jangan menggunakan kuku ya, karena nanti bisa membekas gitu di karetnya gitu ya. Jadi mencetnya ya standar aja, normal, pakai apa sih nih? Pakai daleman jarinya lah, jangan pakai kuku gitu. Jadi pakai kulit aja. Oke, di bagian depan kita lihat ada cukup
banyak ya. Kayak misalnya ada tombol power, terus di bawahnya ini ada layar monokrom berukuran 0,5 inci, terus juga ada tulisan B Pro 5-nya, dan tentunya ada lensa fixnya. Ini kalau yang tipe Ace atau yang jenisnya yang ada Ace-nya ini lensanya itu fix 150 derajat ya. Tapi kalau yang varian lensa wide angle itu sampai 170 derajat. Nanti kalian bisa tahu lah perbedaannya ya. Wide angle-nya itu seperti apa, nanti bakal gua sandingin gitu hasilnya ya di antara keduanya. Terus juga di bagian depan layarnya sini ada lampu indikatornya juga. Jadi ketika kalian nyalain itu berwarna biru ya. Terus kalau di bagian atas cukup ada satu tombol. Ini buat shutter dan juga buat WiFi. Kalau di samping-sampingnya ini tentunya ada bagian port. Ya intinya pokoknya portnya ini nggak ditutupin gitu. Intinya langsung kebuka aja ya. Dan di portnya ini ada micro USB, terus HDMI mini, dan juga slot micro SD. Nah, di sini bedanya dia udah ada jack audio atau jack mikrofon eksternal ya. Nanti kita coba tes apakah bisa atau enggak. Oke, ini adalah suara menggunakan mikrofon eksternal yang dikasih oleh Brika nih. Mic ini gua sangkutin di baju ya. Dan menurut gue cukup ada perbedaan ya antara menggunakan mic eksternal dan juga mikrofon bawaan dari kameranya. Jadi suaranya itu ketika kalian menggunakan mic eksternal dia lebih terfokus ya. Nah, dan ini menggunakan mikrofon bawaan dari kameranya tanpa menggunakan mikrofon eksternal. Jadi suaranya itu lebih, jangkauannya lebih luas dan noise-nya juga lebih kedengeran pastinya ya. Terus di bagian samping lainnya sini ada dua tombol. Nah, dua tombolnya ini untuk navigasi ya, atas sama bawah. Jadi kalau kalian lagi nyeting menunya atau lagi pilih-pilih menu ya menggunakan tombol navigasinya tuh di sini gitu. Terus ada juga speaker mononya di sini. Ini agak kecil sih, tahu di kamera kelihatan apa enggak ya. Nah, kalau kalian tanya baterainya di mana Bang nih? Baterainya ada di bawah ya. Nah, ini baterainya berukuran 1000 mAh atau berkekuatan 1000 mAh. Nah, terus di bawahnya juga ada kayak lubang tripod ya. Oh ya, di kamera ini ada WiFi yang tentunya untuk menyambungkan ke smartphone kalian. Nama aplikasinya itu B Pro AE3S. Dan WiFi-nya ini cukup stabil sampai jarak itu sekitar 25 meter kalau nggak salah ya, kemarin gue coba. Ya pokoknya sekitar segitulah ya. Oke, lanjut kita ke bagian layar utamanya. Di sini pakai yang ukuran 2 inci TFT LCD dan belum touchscreen, makanya tadi dikasih tombol navigasi ya. Jadi kita mengatur-ngatur menunya kayak gitu ya, menggunakan tombol navigasi yang di sampingnya ini. Nah, B Pro 5 Alpha Edition Mark III SE ini punya sensor berkekuatan 12 megapiksel Sony Exmor R. Dan untuk foto resolusinya sendiri ada pilihan beberapa megapiksel yang kalian bisa pilih. Misalnya ada 16 megapiksel, terus ada 13 megapiksel dan juga 8 megapiksel. Dan untuk formatnya sendiri kayaknya ini masih JPEG aja, belum ada file mentahnya atau file RAW-nya ya. Nah, buat yang suka motret pakai mode burst, nih di kamera ini juga cukup lumayan berguna mode burstnya ya, sekitar 10 frame per detik kalian bisa gunain dengan menggunakan yang 16 megapiksel. Terus ada juga time intervalnya buat mengatur atau membuat video timelapse. Oke, kita sekarang beralih ke resolusi videonya nih. Keduanya ini sama-sama bisa maksimal itu 4K dengan 30 fps dan juga Full HD 1080 dengan 120 fps buat bikin slow motionnya. Ya walaupun sebenarnya ada mode slow mo-nya juga sih, jadi kalian kalau mau bikin slow mo ya khusus buat slow mo ya kalian tinggal pilih mode slow mo-nya aja gitu. Nah, terus kayak yang tadi gue bilang di mode videonya untuk yang varian Ace ini udah ada Ace-nya atau stabilizer digitalnya. Nah, Ace-nya sendiri ini bisa kalian gunakan di 4K 30 fps dan juga Full HD di 60 fps, tapi belum bisa di yang Full HD 120 fps ya. Jadi untuk ukuran yang fps-nya besar itu belum bisa pakai Ace. Tapi ya ini cukup bagus lah, 4K 30 fps udah bisa pakai Ace. Apalagi buat ngevlog sambil jalan atau lagi lari kayak gitu, atau bikin sinematik ya, menurut gue Ace ini sangat berguna ya ketika
kita membuat video-video yang membutuhkan mobilitas tinggi gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah ya hasilnya kayak gimana nih. Terus untuk file format videonya ini menggunakan yang MP4 H264 dan juga menggunakan bitrate yang 30 Mbps. Nah, untuk mode-modenya di sini juga sama aja ya. Kayak misalnya ada tentunya mode foto, video, terus ada dan juga ada mode slow-mo tentunya, terus ada mode loop, time lapse, mode burst juga ada, terus buat timernya juga disediain. Dan tentunya kalian bisa pakai kamera ini buat misalnya kayak live streaming atau ya meeting Zoom kayak gitu-gitu ya. Jadi ini fungsinya cukup banyak ya. Nah, buat kalian yang baru menggunakan kamera ini, gue yakin kalian pasti cukup bingung ya. Jadi perlu adaptasi ketika misalnya masuk ke mode menunya aja. Di sini kalian harus menekan tombol navigasi atasnya ini ditahan. Jadi nanti langsung masuk ke bagian menunya. Nah, di situ banyak deh settingan-settingan lainnya. Nah, kalau untuk pengaturan resolusi video ataupun fotonya, kalian bisa pergi ke yang mode setting ini, yang gambar gear ya. Terus kalau kalian mau lihat hasil gambar kalian yang udah kalian jepret atau playbacknya, itu kalian bisa pergi ke mode yang playbacknya ini. Gue mau ngomongin casingnya juga nih. Kalau casing bawaannya ini ternyata bisa sampai 40 meter kedalaman bawah air. Widih. Sejujurnya gue sendiri belum nyobain langsung ya, karena ya kalian tahu lah ya lagi WFH kayak gini, berenang juga masih agak ngeri-ngeri gitu, ataupun lagi berenang ke laut apalagi ya, masih belum bisa kemana-mana lah. Tapi kalau dilihat-lihat sih emang casingnya cukup oke ya, jadi gue jamin sih bakal aman gitu. Nah, untuk penggunaan remote controlnya menurut gue juga sangat berguna ketika kalian menggunakan kamera ini sendirian gitu, tanpa bantuan orang. Misalnya kalian pengen selfie gitu kan, kalian taruh kameranya yang jauh, nah terus kalian tinggal motret aja deh gitu, tinggal pencet tombolnya aja gitu. Praktis sih ini, ada remote-nya, gile, udah kayak kamera mirrorless aja ya. Nah, untuk penggunaan jarak remote controlnya sendiri, kemarin sih pas gue coba itu bisa sekitar jarak 4-5 meteran, dan itu masih cukup aman ya, nggak ngadet-ngadet, nggak nge-lag atau nggak delay kayak gitu, masih normal lah. Mungkin bisa lebih kali. Nah, yang terakhir soal kemampuan ISO dari kamera ini. Bentar. Nah, di Bipro 5AE 3S ini kalian bisa dapat ISO itu maksimal di 6400. Ya nggak besar sih, tapi lumayan lah untuk action cam ya. Karena kalian jangan harap jangan terlalu berharap lebih dengan kamera action cam untuk di dalam ruangan. Karena emang fungsinya action cam itu ya buat kamera beraksi gitu di luar ruangan atau outdoor yang pencahayaannya itu yang cukup. Nah, ini nih yang penting. Kalau kalian beli produknya Brica, misalnya kayak Bipro 5AE 3S ini, kalian bisa dapat jaminan after sales yang aman dan ada sejak tahun 1995. Jadi kalau ada kendala, ya kalian nggak usah khawatir ya, tinggal diklaim aja gitu, gampang lah pokoknya. Kalau gue lihat dan sepemakaian gue tentang kedua kamera ini, kalau yang ada Ace-nya ini misalnya, ini cocok buat konten kayak misalnya ngevlog ataupun motovlog kayak gitu ya, atau buat cinematic video gitu ya, pokoknya buat traveling ini juga cocok. Yang pokoknya yang konten-konten itu mobile, yang punya mobilitas tinggi, atau yang ya mungkin yang bergerak sono kemari ya kan. Nah, itu pastinya butuh stabilisasi video. Nah, terus kalau yang versi lensa wide itu cocoknya ya menurut gue sih kayak video-video liputan ya kan, yang kameranya itu stay gitu, atau ini cocoknya sepertinya buat foto juga ya kan, buat foto-foto pemandangan yang butuh lensa lebar ya kan kayak gitu. Jadi lebih ke foto kalau yang wide angle. Ya, tapi kalau kalian mau pakai buat video ya silahkan. Nah, untuk action cam di harga kisaran 1 juta menurut gue ini worth it buat kalian beli, dan ini salah satu yang paling yang paling layak dibeli untuk action cam dengan harga yang terjangkau gitu. Kalau menurut gue, selain dengan hasil gambarnya yang lumayan oke, terus kalian juga bisa dapat aksesoris yang cukup banyak gitu, atau banyak banget malah ya. Bahkan semuanya ini aksesorisnya benar-benar bisa kepake ya, atau yang kita butuhin lah istilahnya gitu. Oh ya, yang perlu dicatat juga nih ketika kalian mengisi baterai ya, ketika kalian udah colok, terus
kameranya ini udah otomatis bakalan nyala, dan kalian jangan langsung tinggal gitu. Kalian harus matiin dulu kameranya, karena kalau lagi ngecas terus kameranya nyala atau tetap nyala, itu baterainya nggak keisi ya. Jadi kalian harus matiin kameranya dulu gitu, dan pastikan ya udah benar-benar mati. Dan kalau ngomongin kekurangan, kalau gue sih pengalaman gue menggunakan kamera ini ya, mungkin di sektor pengalaman penggunaannya aja sih, karena ini belum touchscreen ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan menggunakan tombol navigasi yang ada di sampingnya ini gitu. Dan itu butuh adaptasi ketika kalian baru menggunakan kamera ini.